Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita secara daring ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita sampaikan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pada bab kemarin kita telah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi kita pelajari bagaimana kelangkaan, bagaimana kebutuhan, bagaimana keinginan, bagaimana itu kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kalian perhatikan gambar pada materi pertama, pada slide pertama, yakni ada kegiatan orang melakukan pembuatan sepatu, pembuatan sepatu. Kalau dilihat dari kegiatan ekonomi, kira-kira kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Masih ingat kan? Kegiatan ekonomi ada berapa? Iya, betul. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah yang paling utama, yaitu kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, pada ilustrasi di situ, gambar ini menunjukkan apa? Kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tersebut adalah kegiatan produksi, mereka memproduksi barang. Baik, kita awali menjelaskan. Kita lanjutkan. Pada materi ini, anak sekalian, tujuan pembelajaran adalah siswa diminta melalui pengamatan, diminta untuk mengamati terhadap perilaku konsumen dan produsen, sehingga siswa mampu menjelaskan masalah pokok ekonomi dengan benar. Kedua, dengan membaca teks tentang sistem ekonomi, Anda mampu membedakan ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat. Ketiga, melalui diskusi Anda mampu menjelaskan dan dampak positif dan negatif sistem operasi ekonomi dengan benar. Materi kita ada 3 materi. Yang pertama ada masalah ekonomi. Kedua ada sistem ekonomi. Ketiga ada sistem ekonomi di Indonesia. Ada tambahan satu materi yang pejabat ekonomi mikro dan makro. Baik, materi pertama yakni masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi 2. Ada permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Permasalahan ekonomi klasik apa saja?
Yang pertama adalah produksi. Masalah produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Berikutnya adalah permasalahan pokok ekonomi modern. Pada era ekonomi modern, menurut Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, mengemukakan 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yakni yang berkaitan dengan pertanyaan what, barang apa yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, how, bagaimana barang tersebut diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Bagi pemerintah atau produsen, masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pemerintah dan produsen harus memperhatikan barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, apakah telah tersedia sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut. Pertanyaan yang kedua, masalah bagaimana barang tersebut diproduksi. Produsen harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi. Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan berikutnya adalah bagaimana barang tersebut diproduksi. Siapa yang memproduksi? Sumber daya apa yang digunakan? Teknologi apa yang digunakan? Kemudian yang ketiga adalah untuk siapa? For whom. Setelah pemecahan persoalan bagaimana memproduksi barang, selanjutnya yaitu untuk siapa? For whom. Untuk siapa barang yang diproduksi? Atau siapa yang menikmatinya? Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Nah, ini tadi. What adalah terkait dengan penggunaan satu sumber daya tertentu dan produk yang akan dihasilkan. Menentukan jenis dan jumlah produksi yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. How, bagaimana, terkait dengan teknik produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, penentuan teknik produksi perlu mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh produsen. For whom, berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar atas produk yang dihasilkan oleh produsen. Berikutnya adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Jadi yang namanya mikro ya cakupannya kecil.
Ya, cakupannya adalah individu, rumah tangga, atau perusahaan. Ya, rumah tangga perusahaan itu cakupannya kecil, jadi pengaruhnya tidak skala nasional, tapi berpengaruh pada kehidupan masing-masing. Itu ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, pemerintah juga ikut campur tangan. Contohnya adalah penetapan harga minimum untuk melindungi produsen dan penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen. Contoh misalnya, untuk pembelian gabah atau hasil panen padi, pemerintah dalam rangka melindungi produsen atau petani supaya tidak mengalami kerugian, karena pada saat panen itu barangnya itu melimpah, sehingga yang dikhawatirkan adalah harganya menurun karena ada permainan tengkulak, permainan pengepul padi itu. Sehingga pemerintah berhak melindungi produsen dengan menentukan harga minimum, menentukan harga minimum kepada petani supaya mendapatkan harga yang layak. Kemudian yang kedua, penetapan harga maksimum ini digunakan pada konsumen, misalnya pembelian BBM, ya, bahan bakar minyak. Nah, itu ada harga eceran tertinggi, ya, atau harga maksimum tertingginya. Nah, boleh melebihi itu. Nah, kalau melebihi itu, maka daya beli konsumennya akan menurun. Pada kegiatan ekonomi mikro, asumsi-asumsi ekonomi mikro itu berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Kedua, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, konsumen dan produsen melakukan kegiatan secara rasional. Berikutnya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Artinya kalau bicara ekonomi makro, ini adalah bicara tentang skala nasional yang mempengaruhi kegiatan yang mempengaruhi skala nasional, kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempengaruhi skala nasional. Nah, indikator kegiatan ekonomi makro. 1. Berhubungan dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kedua, berhubungan dengan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Ketiga, berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. 4. Berhubungan dengan keadaan perubahan harga-harga atau inflasi. 5 adalah berhubungan dengan kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Selanjutnya, yakni kita akan bahas tentang sistem ekonomi. Apa sajakah macamnya atau apa saja sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi yakni sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri. Sistem ekonomi pada umumnya ada 4, yakni sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar bebas atau liberal, dan terakhir adalah sistem ekonomi campuran.
mengenal sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya adalah teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Kedua, sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pelosok ataupun daerah-daerah yang masih memiliki adat tradisi yang memang tidak bisa dirubah. Ya, ada di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Ketiga, sistem tradisional, ini belum ada pembagian kerja dalam masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat bisa menjadi siapa saja, bisa menjadi pekerja, bisa menjadi distributor, bisa menjadi yang lain-lain. Berikutnya adalah masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Terus alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Jadi dalam hal pertanian, dalam hal perkebunan, lain-lain masih bersifat sederhana. Selanjutnya adalah mengenal sistem ekonomi komando atau terpusat. Ciri-cirinya adalah individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hak dan kebebasan individu tidak diakui negara. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini masih sampai sekarang masih berjalan, tapi kayaknya tidak penuh. Contoh misalnya adalah negara-negara yang menganut sistem sistem kekaisaran, kerajaan, itu masih ini yang dipakai adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Tetapi pada perkembangannya tidak sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi terpusat. Berikutnya adalah mengenal sistem ekonomi pasar atau liberal. Ciri-cirinya, setiap individu atau swasta bebas menggunakan barang atau jasa yang dimilikinya. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi pasar ini juga ada beberapa negara yang memperlakukan memakai, ya, tapi juga tidak sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi pasar. Masih ada campur tangan dari pemerintah. Contohnya adalah negara Amerika. Ini yang menggunakan sistem ekonomi pasar atau liberal. Berikutnya adalah mengenal sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar, bebas, dan komando. Barang modal dan sumber daya yang vital bagi kehidupan masyarakat dikuasai oleh pemerintah. Peran pemerintah dan swasta berimbang. Pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Nah, ini yang dipakai oleh negara kita, yaitu Indonesia, ya, menggunakan sistem ekonomi campuran. Oke, selanjutnya adalah sistem perekonomian di Indonesia. Ciri-cirinya, produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. 2. Setiap masyarakat bebas berusaha tetapi dalam batas dan memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia. 3. Sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. 4. Perusahaan negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Nah, ini ciri-ciri
sistem perekonomian Indonesia yang mengenal sistem ekonomi campuran. Atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi demokrasi. Ya. Nah. Berikutnya adalah nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Dampak demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia ada dampak positif dan dampak negatifnya.